Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini untuk dalam rangka diseminasi atau pembahasan budaya positif. Nah, ini salah satu rangkaian dari tugas CGP saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari pembelajaran paradigma baru yaitu melahirkan siswa yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini orang dewasa itu kita sebagai guru ya, jadi terhadap murid kita. Kemudian selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadinya stimulus respon tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang yang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini di stimulus respon dengan teori kontrol ini sangat berbeda. Kemudian sekarang lanjut ke disiplin. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Nah, sebentar kita akan membahas tentang nilai-nilai keyakinan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Ya, jadi disiplin tidak perlu menggunakan penghargaan dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, dari motivasi berarti dari dalam diri sendiri dalam perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ini dari tadi nilai-nilai sudah dibahas. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini yang disepakati bersama. Jadi tidak hanya satu pihak saja. Di sini contoh nilai kebajikan itu banyak. Salah satu contohnya di sini ada profil pelajar Pancasila, Ibu Primary Years Program, dan keterampilan hidup atau life skill. Saya kasih contoh di sini profil pelajar Pancasila. Yang pertama nilainya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini semua nilai ini global dia ya, jadi tidak menyangkut ras, suku atau agama. Kemudian di Ibu Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas,
mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan life atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Ya, kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bertahan hidup contohnya seperti makan, minum, dan keamanan atau kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa diterima atau dipedulikan ya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan sendiri. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Nah, di sini siswa kita, saya contohkan dari siswa kita. Misalnya ada anak yang merebut makanan temannya. Nah, kira-kira di sini kebutuhan dasar apa yang dia harus penuhi atau yang kurang dari sini? Ada siswa yang merebut makanannya, merebut makanan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Kebebasan. Kebebasan. Kesenangan. Ada misalnya ada satu siswa dia merebut makanan temannya dengan sengaja begitu. Iya, merampas. Bukan makanan. Itu salah satu contohnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi. Ada 2 ya motivasinya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di sini motivasi ekstrinsik ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalnya murid, dia mengerjakan tugas karena takut dihukum sama gurunya. Nah, jadi dia masih mempunyai motivasi atau motivasi perilakunya itu motivasi ekstrinsik karena dia takut dihukum, takut dijemur. Atau lagi misalnya ada pengalaman saya waktu sekolah. Jadi ada satu guru, beliau selalu memberikan hadiah ketika kami mendapat nilai baik atau nilai 100. Nah, itu juga salah satu motivasi ekstrinsik karena kita mau belajar karena ada ini hadiah. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu yang dari dalam diri sendiri. Misalnya begini, saya mengikuti workshop misalnya iklan online. Nah, karena keinginan saya sendiri, karena saya ingin mengetahui belajar banyak. Nah, contohnya begitu. Selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada perbedaan dari ketiga ini, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, dia tidak terencana, tiba-tiba sifatnya ya. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis ya. Fisik itu misalnya bisa lari keliling lapangan, itu fisik. Kalau psikis biasanya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini yang sebelumnya sudah disepakati, direncanakan ya. Tetapi tetap saja pada konsekuensi ini murid tetap merasa tidak nyaman atas konsekuensinya. Kalau restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini kita menggali potensi murid, maksudnya kesalahan apa dia
Jadi tanpa menghukum, kemudian kita bertanya apakah perbuatannya dia benar atau tidak. Itu restitusi. Hukuman itu ke restitusi. Nah, di sini yang paling penting, 5 posisi kontrol guru. Pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini ini saya pribadi, saya masih menerapkan di posisi kontrol saya ini sebagai penghukum. Karena ketika anak biasanya tidak mengerti, siswa tidak mengerjakan soal, saya langsung menghukumnya. Jadi tanpa misalnya mendengarkan, oh ibu saya ini tidak mengerjakan soal karena ini, saya tidak mendengarkan alasannya, jadi langsung saya hukum. Di sini mungkin sebagian besar dari kita juga seperti itu ya, sebagai penghukum. Tapi di sini posisi yang lebih idealnya yaitu sebagai manajer. Contoh kasusnya di sini, kasus tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Sebagai penghukum, nah, lepas sepatu selama 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu siswa tidak memakai sepatu. Jadi itu hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi gurunya bilang, berapa kali ibu bapak sudah memberitahu kamu, jadi kamu selalu saja berbuat salah. Nah, itu. Jadi pembuat merasa bersalah juga, dia tidak mendengarkan apa alasan dari muridnya. Kemudian teman, posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak, jangan mengulang lagi kesalahannya. Jadi ini posisi teman ini merangkul siswa ya, tapi biasanya dalam posisi teman, siswa ini karena merasa dengan guru teman, jadi kayak, kalau tidak tahu apa bahasa di sini ya, kalau saya bilang itu songong. Ya, songong bersih. Oh, songong. Jadi begitu, jadi tidak ada jaraknya kalau teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi pemantau ini guru memantau siswanya, bagaimana keadaannya. Kemudian posisi yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Jadi ketika menjadi manajer, kita menanyakan dulu apa kesalahannya dia. Kemudian menanyakan lagi apakah dia mau memperbaiki kesalahannya. Jadi solusinya kita carikan bersama-sama ketika kita menjadi posisi di manajer ini. Beda dengan penghukum tadi. Kalau penghukum kita langsung saja menghukum dia. Contohnya tadi, lepas sepatu selama 1 hari. Nah, itu contohnya. Kemudian sekarang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kalau keyakinan kelas menggunakan tadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian penggunaan bahasanya juga tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan kata jangan dan tidak boleh. Contohnya misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, maka kita rubah kata-katanya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalnya jangan datang terlambat. Berarti kalimat positifnya datang tepat waktu. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Ya. Dibuat dalam pernyataan positif, ya, jadi tidak boleh menggunakan pernyataan yang negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, sedikit saja, yang penting anak-anak bisa mengerti keyakinannya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan membuat keyakinan tapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan, ya, karena ini keyakinan kelas ini harus disepakati oleh seluruh warga yang ada di dalam kelas, ya, seluruh siswa dan gurunya. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini cara
dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, alhamdulillah di sini di sekolah kita sudah memiliki guru BK. Jadi ini juga salah satu cara untuk menyelesaikan masalah siswa ya dengan untuk guru BK. Nah, segitiga restitusi ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang 3, menanyakan keyakinan. Pertanyaan apa yang ada ketika kita menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi siswa itu hal yang wajar lah ketika siswa membuat kesalahan. Tapi kalau misalnya kesalahannya berulang berarti sudah ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ketika dalam proses menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian ini penyampaian dari gurunya ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari kesalahan ini. Nah, ini ya untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaan yang muncul ketika kita memvalidasi tindakan yang salah yaitu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, jadi posisi kontrol yang ideal itu sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Terima kasih. Sekian pengimbasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan sehat. Semangat? Semangat. Ya, masih pagi gitu. Semangat. Hari ini Ibu akan membuat keyakinan kelas ya. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Tidak. Tidak? Kalau peraturan pernah dengar? Pernah. Apa itu peraturan? Peraturan hal yang harus kita lakukan. Dipatuhi harus kita lakukan. Sama keyakinan kelas juga hampir mirip dengan peraturan. Sama ya peraturan dengan keyakinan kelas. Tetapi ada bedanya. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas, bahasa yang digunakan itu harus bahasa atau kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh mengandung kalimat negatif. Yang seperti apa kalimat negatif? Yang bagaimana kalimat negatif? Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata tidak boleh atau jangan. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif. Karena apa? Ada kata-kata jangan. Ya. Jadi hari ini Ibu akan membuat keyakinan kelas. Nah, Ibu akan membaca stick note, masing-masing orang satu stick note. Kalian tuliskan satu keyakinan kelas atau satu peraturan, tetapi harus menggunakan bahasa kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan dan tidak boleh. Oke? Siap? Siap. Ya, Ibu akan berikan stick note. Jadi silakan satu orang satu. Setelah itu kamu tempelkan di papan tulis sebelah sini. Yeah. Nah, jadi
sampah pada tempatnya. Dia berarti harus menjaga kebersihan. Berarti keyakinan kelasnya yang pertama harus menjaga kebersihan. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Berarti apa? Disiplin. Nah, di sini ada stop bullying. Berarti harus bagaimana sama teman? Sopan, baik. Saling menghargai. Kemudian berbicara sopan. Berbicara sopan. Masuk ke saling menghargai juga tidak? Ya, masuk. Oke. Mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Oke, memakai seragam sesuai harinya. Disiplin atau tanggung jawab? Disiplin. Pindahan kelas. Disiplin. Berarti keyakinan kelas yang kita buat hari ini ada 4. Yang pertama, menjaga kebersihan. Disiplin, saling menghargai, tanggung jawab. Dari keempat keyakinan kelas yang telah kita bikin, apakah kalian sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sepakat. Oke. Karena kalian sepakat, nanti kita akan menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat sekarang ya. Semua sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Kita sepakat, maka kita tanda tangani dulu keyakinan kita. Supaya apa? Supaya tidak ada yang melanggar keyakinan kelas yang telah dibikin ya. Silakan satu orang tanda tangan di bawah keyakinan kelas ini. Ya. Oke, silakan satu orang. Maju ke depan. Terima kasih kalian telah membuat keyakinan kelas kita pada hari ini ya. Semoga tidak ada yang melanggar keyakinan yang telah kita buat. Nah, ya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Mahabu dari kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munifa, saya dari kelas 8C. Sangat senang. Senang sekali. Iya, sangat penting. Penting sekali. Agar kita lebih disiplin. Agar membuat kita lebih baik lagi.